Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dari ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi yang saya bacakan, kita akan berbicara tentang tidak melupakan Yesus. Dari kisah 10 orang kusta yang datang meminta belas kasihan daripada Yesus untuk disembuhkan, waktu itu mereka sama-sama datang dan berteriak memohon belas kasihan daripada Yesus. Mereka katakan, "Guru, kasihanilah kami." Jadi mereka telah tahu dan mereka telah mendengar mengenai bagaimana perjalanan pelayanan Yesus. Mereka sudah tahu bahwa Yesus ini menyembuhkan segala sakit penyakit, dan oleh sebab itulah Yesus itu juga mengadakan berbagai tanda-tanda heran, berbagai mujizat. Dan waktu mereka mendengar Yesus dalam suatu tempat, mereka sama-sama, mereka ke-10 orang yang kusta tadi, mereka berteriak kepada Yesus. Mereka katakan, "Guru, kasihanilah kami." Mereka tahu belas kasihan Yesus lah yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kuasanya, bisa mengalami kesembuhannya. Jamahan Yesus, kasih Yesus yang begitu luar biasa, kasih Yesus yang tergerak melihat orang banyak dan tergerak juga mendengar seruan daripada ke-10 orang kusta tadi yang sama-sama mereka berteriak meminta belas kasihan Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Dari ke-10 orang tersebut, mereka semuanya mendengar perintah Yesus. Apa perintah Yesus kepada mereka? Tuhan Yesus katakan, "Perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan mereka mendengar perkataan Yesus. Di atas perkataan Yesus, di atas perintah Yesus, mereka melangkah. Dan sebelum mereka tiba kepada imam-imam, mereka melihat bahwa diri mereka sudah sembuh saat itu. Dan saat itu dikatakan apa yang terjadi? Di tengah jalan itu mereka disembuhkan sebelum mereka sampai kepada imam. Dan dari ke-10 orang yang telah disembuhkan tadi ini, semuanya disembuhkan, ditahirkan. Mereka hanya satu yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur atas kesembuhan yang telah dialaminya. Jadi dari kisah 10 orang yang kusta tadi yang sudah disembuhkan oleh Yesus, dari sana kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh melupakan Yesus setelah kita mengalami kasih dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena kita melihat pelajaran dari kisah ini, 10-10-nya orang yang kusta tadi, mereka sama-sama berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Dan setelah mengalami belas kasihan Tuhan, setelah mengalami pertolongan Tuhan, dari ke-10 orang tadi hanya satu orang yang kembali kepada Yesus. Jadi ini mengingatkan kita supaya kita belajar ketika kita mengalami kasih Tuhan, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan atas berbagai pergumulan, persoalan dan kesulitan yang kita alami, kita datang meminta kepada Yesus pertolongannya. Dan ketika Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita, Dia mendengar kita, lalu Dia menjawab doa kita, Dia menolong kita. Setelah Tuhan menolong kita, apa respon kita selanjutnya?
selanjutnya. Alkitab katakan di sini kita harus belajar dari satu orang tadi, ya. Dari satu orang yang tadi kita melihat bagaimana ketika dia mengalami kasih dan pertolongan Tuhan, dia tidak lupa akan Tuhan. Dia tidak melupakan Yesus yang telah menyembuhkannya, yang telah mengasihinya, yang telah menolongnya. Dia kembali dikatakan kepada Yesus. Berbeda dengan yang ke-10 orang tadi. Yesus yang ke-9 orang tadi dari antara 10 itu, yang 9 orang tadi setelah mengalami mujizat Tuhan, setelah mengalami pertolongan Tuhan, setelah mengalami belas kasihan Tuhan, dikatakan mereka menjadi tahir. Mereka melihat hidup mereka menjadi sembuh. Tetapi 9 tadi melanjutkan perjalanan mereka dan tidak tahu mereka mungkin kemana. Mungkin mereka saking sukacitanya, saking bergembiranya, mereka mungkin pergi ke keluarga mereka atau kemana mereka yang mau inginkan. Tetapi pada saat itu kita perhatikan bahwa satu orang itu dikatakan mereka kembali, dia kembali kepada Yesus. Dengan girangnya dia memuji memuliakan Tuhan, dia meninggikan nama Tuhan, dia memasyurkan nama Tuhan. Sebagai apa? Sebagai tanda ucapan syukurnya, sebagai tanda terima kasihnya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti tema kita di dalam sepanjang bulan ini, kita berbicara tentang bersyukur kepada Yesus. Apakah kita seorang yang bersyukur atas segala apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita? Bagaimana kasihnya, pertolongannya yang kita alami. Sama seperti ini tadi kita lihat bahwa 10 orang ini menjadi contoh bagi kita, bahwa Yesus mengajar kita supaya kita jangan menjadi ke-9 orang yang tadi. Setelah mereka mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak kembali kepada Yesus yang telah menyembuhkan mereka, yang telah mentahirkan mereka. Tetapi dikatakan di Alkitab katakan mereka ini hanya satu orang saja yang pergi kembali kepada Yesus. Dan ketika dia kembali kepada Yesus, dia melihat Yesus, dikatakan dia tersungkur, dia berlutut, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mau menolong kita, yang memperhatikan kita, yang berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bahkan dia berkata, apa saja yang kita minta kepadanya, kalau kita percaya kita akan menerimanya. Tetapi dikatakan ketika kita menerimanya, apakah kita menjadi seorang pribadi yang tadi, satu orang tadi, dia kembali kepada Yesus dengan girangnya, dengan sukacitanya atas kesembuhannya, dan dia memuliakan Tuhan. Dia mengucap syukur, dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ke-10 tadi, kisah ke-10 orang yang sakit kusta yang disembuhkan, kita berbicara jangan melupakan Tuhan Yesus. Ketika dia menolong kita, kembalilah mengucap syukur kepadanya. Karena Tuhan senang atas apa yang dia lakukan, apa yang terbuat dalam kehidupan kita. Dan dia akan senantiasa mencurahkan kasihnya, pertolongannya kepada kita. Tetapi ingat, ketika kita mengalami kasihnya, pertolongannya, jangan melupakan Tuhan. Seperti ke-9 tadi. Tetapi jadilah seperti yang satu orang tadi. Dia kembali kepada Yesus. Dia dengan girangnya memuji memuliakan Yesus. Dan dia dikatakan mengucap syukur, terima kasih kepada Yesus. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dari kisah 10 orang kusta yang datang kepada Yesus berteriak, memohon belas kasihan pertolongan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tetapi dari ke-10 orang tersebut, hanya satu orang yang kembali mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang dialaminya. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak melupakan Tuhan ketika kami mendapatkan pertolongan, tetapi kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Buat kami Tuhan menjadi orang-orang yang melakukan apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dengan melakukan segala perintah-Mu Tuhan, segala firman-Mu Tuhan. Karena dengan begitu segala berkat Tuhan, berkat-berkat terbaik akan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.